PB LH 2021 Polda Indonesia atas nama terdakwa Nurdin Haliljo dilaksanakan secara telekonferensi bukan rekaman terbuka. Baik ya. Sebelum kita memulai pemeriksaan saksi, majelis akan membacakan penetapan nomor 9 dari PB LH 2021 Polda Indonesia dan dikaitkan berdasarkan ketentuan Yang Maha Esa. Majelis hakim melalui saksi dilakukan membaca berkas perkara nomor 9 dari PB LH 2021 Polda Indonesia atas nama terdakwa nama Nurdin Haliljo, sekolah Medan, 1965, Dinas Kelamin Laki-laki di Republik Indonesia, Kota Kolom Mutiara, Permen Blok C 3 FT 0205, Orang Kerja Kecamatan Siau, Kabupaten Kabupaten Industri Agama Islam, bekerja di PT Kuta Surabaya Indah. Terdakwa ditahan oleh penuntut umum, penyidik tidak dapat penahanan, penuntut umum sejak tanggal 7 Januari, penahanan majelis tanggal 8 Januari sampai 2 Februari 2021. Menimbang bahwa penasihat hukum terdakwa dalam surat permohonan nomor 10/SK Advokat dari 1/2021 tanggal 18 Januari 2021 yang pada pokoknya mau penangguhan penahanan dan atau pengalihan penahanan atas terdakwa atas nama Nurdin Haliljo. Menimbang bahwa dalam permohonan tersebut penasihat hukum terdakwa telah pula melakukan pernyataan kerjanya dari istri terdakwa Bernama Ermawati. Menimbang berdasarkan jalannya persidangan yang telah dilaksanakan secara telekonferensi sering terjadi gangguan dalam jaringan internet sehingga mengganggu jalannya persidangan. Menimbang untuk efektivitas dan memperlancar jalannya persidangan, majelis berpendapat terdakwa hadir secara langsung di persidangan. Menimbang berdasarkan pertimbangan di atas, maka cukup alasan untuk mengabulkan permohonan pengalihan penahanan terdakwa dari penahanan tetap menjadi penahanan kota. Memperhatikan tentang pasal 23 Undang-Undang 81 tentang hukum acara pidana menetapkan mengalihkan penahanan terdakwa Nurdin Haliljo dari tahanan tetap menjadi tahanan kota sejak tanggal 1 Februari 2021. Memerintahkan kepada penuntut umum untuk melaksanakan penetapan ini, memerintahkan pelaksanaan penetapan ini segera disampaikan kepada terdakwa dan keluarganya. Baik, ini penetapan kita tanda tangan di 1 Februari 2021. Karena di awal kita sudah lihat connect dengan fotografik susah, jadi majelis memerintahkan kepada penuntut umum mengeluarkan terdakwa dari tahanan hari ini supaya dihadirkan perkara pidana nomor 8 2021 atas nama terdakwa PT Kuta Surabaya Indah yang dilaksanakan secara telekonferensi dibuka secara tertutup. Baik Pak Jasa, penasihat hukum hadir di persidangan, terdakwa hadir di persidangan ya. Sebagaimana berita acara sidang yang lalu, hari ini kita mulai pembuktian dan pemeriksaan saksi. Berapa orang saksi yang hadir? Ada hadir di pengadilan 2 orang ini. 2 orang itu di layar saksi juga? Iya, saksi pelapor. 3 orang ya. Atas nama siapa? Atas nama Meggiwan Saputra. Atas nama Meggiwan Saputra. Atas nama siapa lagi? Yang hadir atas nama Rio Frenzy dan Rudy Arianto. Rio Frenzy ya. Satu lagi? Rudy Arianto. Siapa? Rudy Arianto. Siapa tidak ada di situ? Ada yang mulia. Ada orang yang bisa mengajukan? Tuhan yang mulia ada berapa? Enggak ada yang mulia. Sudah Pak Jasa, hadirkan persidangan selanjutnya. Harusnya dikondisikan dulu. Bagaimana kalau kita memeriksa saksi secara online? Saya rasa kita semua saling memahami ya. Saksi Meggiwan, sekali lagi majelis tanyakan tidak ada juru sumpah di sana? Tidak ada. Tidak ada. Ya, artinya saudara tidak bisa didengar keterangannya hari ini. Begitu ya penuntut umum ya. Coba ceritakan bagaimana awal terjadinya kebakaran itu yang saudara lihat. Jadi pada hari Jumat terjadi itu kan kebakaran hari Minggu. Benar loh, kejadian kebakaran hari Minggu. Tanggal berapa tadi? 26 Bulan Januari. Kejadian Minggu 26 Januari. Iya. Nah, terus Di tanggal 24 hari Jumat terjadi pembongkaran jembatan yang membuat masyarakat yang ke kebun Ketiresi. Jadi dari Jumat itu pembongkaran jembatan, dan hari Sabtu
masyarakat ada sekitar 8 orang. Itu mengajak saya bahwasanya saya harus bilang ke manajer saya itu jembatan harus pasang lagi. Ya. Jadi minggunya terjadilah kebakaran pada jam 13.30. Bentar dulu. Saudara diajak sama mas warga waktu itu. Terus saudara sampaikan nggak sama manajer? Sampai Saudara sampaikan sama siapa? iya. Pak Bahwasanya Wisno. saya didatangi oleh 8 orang. Ya, disampaikan di hari itu juga. Iya, sore. Ya, apa tanggapan dari manajer? Apa tanggapan dari manajer ketika saudara sampaikan bahwasanya perusahaan semua masalah kebakaran? Kurang ingat. Tidak, sedang kita sore yang mendengarkan azan ya. Jadi setelah itu hari minggunya kami tiket kembali. Jadi kami sudah patroli sampai kami tiba istirahat makan siang. Agak keras suaranya. Ya, jelas. Istirahat makan siang. Kami istirahat makan siang. Tiba-tiba timbul asap. Saat langsung kami cek lapangan. Kami cek lapangan dengan beliau tadi selaku security cek. Ternyata benar ada kebakaran. Itu kami telepon orang kantor untuk minta bantuan. Karena mungkin memang Oke. Tadi saudara terangkan ada jembatan yang dirumbuhkan ya. iya, Ya, jembatan yang dirumbuhkan siapa? tidak usah. Ya, perusahaan. Jembatan yang dirumbuhkan itu ada menghubungkan dari suatu apa namanya? Blok, dari blok ke blok. Iya, Ya, blok berapa? blok 18 ke 17. 18 ke 17. Kenapa dirumbuhkan? Karena masyarakat membuat jembatan itu untuk menyeberang ke area PTDS. Oh, jadi itu masyarakat yang membangun. Masyarakat yang membuat jembatan, tapi di atas jembatan itu menghubungkan bloknya perusahaan. Iya. Sejak kapan jembatan itu ada? Kurang tahu kalau itu. Waktu yang hari Jumat itu yang merumbuhkan berapa orang? Sama ya. Di hari Minggu ketika saudara melihat ada titik api, apakah ada melihat orang di area itu? Sementara saya tidak ada. Tidak ada. Blok berapa yang terbakar? H19. H19. Berapa jarak H19 itu dengan jembatan penghubung yang dibongkar? Satu blok juga ada sekitar kurang lebih 800 meter ya. 800 meter. Dari H18 ke 19 ada lagi jembatan? Enggak ada. Tidak ada. Jadi 18 19 menyatu. Iya. Ya, 18 19. Terus di saudara melaporkan kepada manajer, Ya. apa tindakan yang diambil oleh manajer? Melapor kebakaran ini. Ya, Langsung di apa bu? Kerahkan alat semua, ada bantuan semua sama personil personalnya. terus mati nggak api seketika itu? Apinya masih nggak kemungkinan. Jam berapa api mati? Jam 11 malam. Hubungan jembatan yang dibongkar dengan kebakaran yang terjadi. Kalau saudara bercerita tadi dari jembatan, Ya. nah itu ditanyakan sama Pak Hakim, apa hubungannya? Sebenarnya Saksi, fokus.
Bisa. Jangan kayak orang tanya seperti itu. Jawab aja. Hubungannya karena berdekatan dengan kebakaran itu. Iya, jembatan di Blok H18, H17, kebakaran di H19, pasti dekat. Ya kan? Kalau di H1, H19 jauh tuh. Sekarang, kenapa dengan dibongkarnya jembatan ada kebakaran? Kaitannya apa? Tadi kan saudara yang cerita 2 hari sebelumnya ada jembatan dibongkar. Terus 2 hari kemudian ada lahan terbakar. Apa hubungannya sama 2 cerita itu? Tidak ada. Tidak ada. Saya hanya cerita bahwasanya di hari Sabtu itu saya ada pengancaman. Pengancaman. Kaitannya pengancaman itu dengan lahan yang terbakar apa? Ya ada tentang pengancaman saja. Nggak ada kaitannya. Hah? Tentang Bahwa hari Jumat itu memang saudara diancam sama masyarakat itu. Hah? Hari Sabtu 8 orang. iya, 8 orang. iya, Nah, hari Minggunya terbakar begitu. iya. Hari Jumatnya jembatan dibongkar gitu. Ya. Terus berapa banyak tadi itu alat-alat yang diturunkan waktu terjadi kebakaran itu? Kebakarannya kan 9,4 hektar ya. Berapa banyak tadi? Eskavator berapa banyak? 2. 2. Terus mesin Robin berapa? Robin, setahu saya apa bukan 9. 9. Terus personil yang turun tuh dari perusahaan berapa banyak? Banyak Pak. Iya, banyaknya berapa yang saudara tahu? Kalau tahu lebih 20 lah. Lebih dari 20. Di sana tuh ada embung, kanal-kanal tuh ada air. Ada menara pemantau api ada. Terus orang yang kalau misalkan berapa lama sejak awal kebakaran yang saudara tahu kebakarannya jam berapa? 13.30. Berapa lama tuh bisa ditangani sama orang-orang untuk coba untuk memadamkan itu? Sampai 11 malam. Bukan, ini terbakar jam 13.30 nih. Iya. Ada orang yang berusaha untuk memadamkan api itu berapa lama ya waktunya? Oh, enggak lama, sekitar jam 3 sedikit udah datang. Itu siapa yang datang? Orang dari kantor sama orang dari bagian updating lain juga. Dari Bagian dari updating lain. updating lain. Itu masih pegawai atau bagian dari PTDSI? Bagian dari PPDSI sama masyarakat juga. Masyarakat. Alat-alat yang digunakan alat-alat PTDSI semuanya. Dan itu sudah dikerahkan langsung untuk jam 3 tadi. Dan 3 itu udah datang semua alat-alat itu. Iya, udah mulai rolling lah. Udah dikerahkan langsung. Udah dikerahkan. Api itu bisa berhenti kapan? Nggak ada api lagi. Jam 11 malam. Udah nggak ada api sama sekali. Nggak ada sama sekali itu ya. Besoknya ada kebakaran lagi tidak? Yang lagi kami tinggal bimbingan. Iya, saya tanyakan ada kebakaran Oh, lagi iya. tidak? Fokus. Hanya hari itu saja terbakarnya. Dilanjut di tanggal 3. Tanggal 3 Tanggal 3 minggu lagi ya. di mana? Di situ juga. Agak kamarnya dari tapi di blok itu juga. Di blok H19 tadi. Itu berapa luasnya yang terbakar waktu tanggal 3? Hah? Kalau luasnya belum tahu. Nggak tahu. Kalau di tanggal 20 itu 9,4 hektar. Enggak. Di kalau luasnya sudah simpan tanggal 3 sama saya. Gimana? Sama tangan saya sudah sampai tanggal 3 itu. 9,4 hektar itu. Sama tangan saya. Berarti kejadian terbakar itu tanggal 26 dan tanggal 3 Februari. Iya.
Ya tanggal 3 Februari itu. Baik, kasih melanjutkan pertanyaan majelis ya. Yang di tanggal 3 Februari itu yang terbakar di blok mana? Sama di blok itu juga itu. 19 juga? Iya. Apakah yang terbakar di 26 Januari terbakar lagi di 3 Februari begitu? Itu lagi ya. Di titik yang sama? Agak bergeser sedikit. Bergeser sedikit. Jadi yang terbakar di Januari terbakar lagi di Februari begitu? Iya begitu. Nah, tahu titik api baru? Di blok itu juga tadi. Di blok itu juga? Iya. Betul, di blok yang sama. Iya. Satu blok itu berapa? Itu sekitar 20 kali. 20 hektar. Maksud majelis begini, ketika di Januari terbakar mungkin di sebelah kanan, apakah di Februari itu terbakar di bagian sebelah kanan atau di bagian sebelah kiri? Oh, agak sebelah kiri. Ada tidak berbeda ya, tapi dalam blok yang sama. Ya. Silakan penuntut umum. Saudara saksi, di blok 19 itu pohon kelapa sawitnya sudah pernah dilakukan pemanenan atau belum? Di blok 19 itu belum pernah dilakukan pemanenan. Karena Belum pernah dilakukan pemanenan. Iya. Jadi statusnya apa? Apakah perawatan atau apa? Saat ini masih perawatan. Perawatan yang dilakukan seperti apa? Seperti apa kastrasi dan sanitasi, babatan, serta semprotan. Pembabatan. Pembabatan itu diapakan kelapa sawitnya pohonnya? Pembabatan maksudnya pembabatan apa? Rumputan serta kayu. Apa? Sebenarnya Pembabatan rumputan serta kayu. cuma anak kayu dari pohon kelapa sawitnya ya? Bukan dari ada pohon akasi di situ, kayu akasi ya. Pohon akasnya di sekitar pohon kelapa sawit? Iya. Betul. Di babat. Iya. Lalu apa namanya bahan pohon akasnya ini digunakan? Kalau kamu nggak dengar, tanya nggak dengar berapa titik? Apa bu? Kerjaan bu? Kan tadi dibahas Iya. makan, pembentukan apa namanya dahan-dahan Iya. akasia. Iya. Pohon akasia itu yang dibuat dahan-dahan yang lain itu digunakan apakah di Oh. daerah? Hah? Ditaruh di apa bu? Kalau yang besar ditaruh di pasar matinya seperti itu. Di dalam mana? Pasar mati. Di sini juga, tapi dia di pasar matinya di tidak dilagi apa seperti angkong gitu, tidak dilagi itu. Oh di situ juga, di situ kan begitu ya? Iya, mungkin dari situ lah, tapi di TV dia bu. Kenapa bu? Kenapa upaya pemadamannya itu Iya. sedikit melambat? Kan saudara melakukan pemadaman dengan berapa orang tadi? 20 orang. Iya, lebih ya, kurang lebih. Kurang lebih. Kok dibilang sepadan itu kenapa alasannya? Kenapa lama padamnya? Kalau itu kurang tahu deh. Ada yang saya tanya yang mulia, ada enggak datang mobil pakai apa? Mobil pakai apa? Tangki air? Kalau itu Ada saudara lihat nggak? mau tahu deh enggak? Nggak nampak? Nggak lihat? Ya, baik. Nah, dari jam 1.30 Iya. ya sampai kapan pada mati? Kalau pada sampai jam 11. Jam 11 malam. Ya. Masih ada. Ya. Belum ya? Saudara saksi tadi menyatakan bahwa tanggal 3 Februari ada pemusnahan jembatan. Saya mau mempertegas,
Jembatan siapa yang membangun? Maaf, nggak tahu. Jembatan itu siapa yang membangun? Badan itu. Ya, Kalau itu semua tahu saya nggak tahu. jembatan itu digunakan untuk melansir buah atau kepentingan PT DSI. Itu jembatan itu maksudnya yang membangun untuk mengambil buah lah dari komunitas DSI. Masyarakat yang membangun. Masyarakat. Pertanyaan saya, banyak tak masyarakat lewat di jembatan itu? Selain karyawan PT DSI ya? Kalau itu semua saya kurang tahu karena dia agak jauh dari kami dan kami jarang juga dari situ. Iya. Atau pernah nggak ketemu masyarakat? Oh, kenapa? Pernah. Nah, Apa yang kan ini jembatan? iya. Apakah jembatan ini menghubungkan ke masyarakat atau kampung masyarakat dengan PT DSI? Kebun masyarakat. Kebun masyarakat. Iya. Jadi jembatan ini Iya. digunakan masyarakat untuk ke kebun masyarakat. Iya, seperti itu. Mengambil bola dari blok DSI gitu. Ada kebun masyarakat di sekitar blok 19 ini, Di seberang Pak. di seberangnya melewati jembatan ini. Iya. Orang perusahaannya tak ngasih tahu nih kalau terjadi kebakaran, kamu mesti ini, mesti ini, mesti ini, mesti ini ya gitu. Pernah atau tidak? Tahu saya belum ada. Belum pernah. Saya cuma tanya, pernah atau tidak? Pernah. Pernah atau tidak? Tidak. Berarti saudara saksi tidak tahu bahwa kalau terjadi kebakaran harus dilakukan apa? Oh, kalau itu saya nggak tahu. Tahunya dari mana? Mungkin saya. Sendiri aja ya. Dari perusahaan saudara saksi tahu nggak ada yang namanya SOP, standar operasional prosedur, kalau seandainya terjadi kebakaran saudara saksi harus melakukan apa? Ada atau tidak? Saudara saksi tahu atau tidak perusahaan itu punya itu? Tahu atau tidak? Gampang, pertanyaannya gampang. Tidak Pak. Tidak tahu. Padahal saudara saksi tadi dia tarik sebagai regu pemadam. Nah, Iya. udah berapa lama ditarik jadi regu pemadamnya? Iya. Pas orangnya. Pas kebakaran itu. Berarti tidak ada SK langsung dari perusahaan atau apa, penunjukan atau apa gitu? Nggak ada. Saudara bekerja di DSI sejak kapan? Januari 2020, Sebagai security, security. Sebagai security tugas tanggung jawab saudara apa? pencurian, pembakaran, patroli, Kenapa pencurian pembakaran? Kenapa? ya pengambilan buah, Maksudnya saudara mengamankan dari apa? Ya, pengamanan. Jelas kan? Mengamankan dari pencurian ya, pembakaran. Itu ya. ya. Lanjutkan ya. Singkat cerita saudara melihat ada titik api di blok A19. Berapa titik? 3, 3. Antara titik satu dan titik yang lain berapa jaraknya kurang lebih? Ronald, Kurang tahu. Apa lagi yang saudara lakukan? ya telepon, Siapa? kayak atasan, manajer, mana, Manajernya siapa? Pak Wisno, Pak Wisno. Saudara langsung ke Pak Wisno. ya, Apa jawaban Pak Wisno? ya di pemadaman cuma seadanya dulu gitu. Seadanya itu maksudnya? Sebenarnya apa yang bisa dilakukan, Terus apa yang saudara lakukan? ya pemadaman, Dengan apa saudara memadamkan? mesin, Mesin apa? mesin apa namanya? Kayak mesin air, mesin sempat, Mesin air. hmm, Saudara bekerja sendiri? berdua sama supir. Berdua. Oh, Mesin itu berada di mana? di barat, Di barat. saya barat satu, cuma satu lagi jemput sama dia, Untuk mengoperasikan mesin itu satu orang atau perlu 2 orang? 2 orang, 2 orang. Terus akibat kebakaran itu kok habis semua blok A19? enggak, Enggak. Jam berapa api mati? yang 12
turun semua anggota pemadaman. Turun semua apa? Pemadaman semua anggota. Anggota turun semua. Turun semua. Masyarakat membantu. Berapa orang kurang lebih dari perusahaan yang turun? Kalau itu kurang tahu ya. Kurang tahu saudara. Sebelum tahu saudara di perusahaan itu apakah juga ada pemadam? Oh, Apakah di perusahaan juga ada pemadam kebakaran? ada. Ada. Siapa komandannya? Kurang tahu. Kurang tahu saudara. Berapa banyak personel saudara tahu di dalam pemadam? Kurang tahu. Tidak tahu. Apakah di sana juga ada mobil tangki pemadam? Kalau ini ada. Dekat? Ada. Ada. Berapa banyak? Kurang tahu. Yang saudara lihat saat itu? Enggak kelihatan. Di saat kebakaran itu nggak ada mobil damkar yang turun. Kalau turunnya nggak tahu saya. Jadi saudara melihat api itu dipadamkan dengan cara bagaimana? Apa menunggu hujan yang lama? Enggak. Nah, jadi bagaimana? Ya pakai mesin dong. Mesin. Berapa banyak mesin yang dipakai? Kurang tahu. Saudara tidak berada di lapangan. Kenapa? Tapi saudara tidak tahu berapa banyak mesin yang dipakai. Ya tadi itu kan saya nggak hitung berapa lamanya. Kurang lebih? Nggak tahu. Nggak tahu. Lebih dari 2? Lebih. Dari 5? Lebih juga. Dari 10? 10 lebih. Ya, artinya kan ada acuan yang bisa saudara sampaikan. Iya. Kan nggak tahu semua. Kalau saudara nggak tahu semua, nggak ada gunanya saudara duduk di situ. Ya siap. Ya. Kurang lebih berapa? Kita kurang lebihnya 16 lah. Kurang lebih 16 ya. Apakah perusahaan juga ada punya menara? Punya Nah, di mana menara kita letak? Di blok mana? blok G. Blok G. G. Berapa jaraknya dari yang ada titik api itu? 2 kilo ya. 2 kilo. Terus apakah di menara itu ada yang standby? Ada saya. Ada. Apakah saudara ada mendapat informasi dari petugas di menara mengatakan ada titik api di blok sekian? Maksudnya? Kan kebakaran di blok K19. Ya. Tadi saya tanyakan apakah ada petugas di menara, saudara sampaikan ada. Ya ada. Apakah saudara Saya ada sendiri. mendapatkan informasi dari petugas di menara? Tidak, saya sendiri tugas Oh, itu. saudara sendiri petugasnya? Iya. Oh, begitu. Ya. Saudara juga sebagai apa tadi saya sudah menanyakan, saudara juga sebagai pemadam? Enggak, Pak. Enggak ya? Saudara tahu berapa luas area yang terbakar? Kita 9 berapa? dan pemainnya lupa. 9 meter? 9 hektar. Jangan sama jawabnya ya. Iya. Kebakaran tadi menurut saudara jam 1 lewat. Ya. Iya. Biasanya apa kegiatan yang terjadi di lapangan sekitar jam itu? Istirahat. Istirahat. Biasanya kalau dalam keadaan istirahat apakah ada karyawan orang lapangan yang ada di menyebar di lapangan? Kebiasaan yang ada di sana. Di saat yang istirahat itu apakah masih ada orang perusahaan yang bekerja? Atau misalkan istilahnya jam 12 bunyi sirine betul-betul nggak ada lagi di lapangan, atau bagaimana? Enggak ada. Tidak ada. Saksi tidak sebagai pemadam ya. Ya. Nah, tapi kok bisa sampai dijaga menara api itu gimana? Ini saksi bilang saksi yang ada di menara api. Ya. Benar ya? Ya. Terus kok bisa situ memang tugas sebagai satpam untuk security. Iya, sekalian. Oh sekalian ya. Berarti kalau ada api seandainya terbakar, saksi yang melaporkan. Bukan, ada tugasnya nggak untuk itu? Saksi itu ditugaskan untuk itu atau tidak? Maksudnya kalau saya lihat, saya melakukan. Nah gini, kan ada menara api itu kan, untuk memantau kan sebenarnya. Ya. Benar atau tidak nih saya?
Ya. Menara api gunanya untuk memantau Ya. apakah ada kebakaran atau tidak. Siapa yang bertugas di sana? Saya, atau begitu. Nah sekarang saya tanya, kalau terjadi, apakah saudara itu memang ditugaskan untuk di menara api itu? Ya. Memang ya, sebagai security pun itu. Iya, artinya kalau ada kebakaran, saudara tahu atau tidak nih? Tadi kan tugas security menjaga menara api salah satunya. Ya. Selain patroli ya. Ya. Nah, terus kalau ini aku hubungi. Nah, tapi itu tuh ada nggak yang masuk nih lebih besar lagi saat ada kebakaran tuh harus gimana seperti apa? Saudara tahu atau tidak? Maksudnya SOP apa? Iya SOP kalau terjadi kebakaran kita harus ngapain? Ya tahu Pak. Ada perusahaan punya itu? Kalau itu kurang tahu ya. Kurang tahu ya. Kemudian air yang diambil itu dari kanal-kanal atau umum, betul? Ya. Diambil dari kanal atau umum. Jadi menggunakan mesin, Ya. robin, Ya. diambil air dari kanal atau umum. Ya. Airnya cukup. Coba Pak. Baik ya, tidak mau pertanyaan habis. Sebagai petugas menara api, saudara bertanggung jawab kepada siapa? Coba. Jadi saudara sebagai security bertanggung jawab pada lagi ya. Nah sebagai petugas menara api, saudara bertanggung jawab kepada siapa? Pada siapa? Bukan gitu. Komandannya. Komandan saya. Apakah sama komandanmu sebagai security dengan sebagai petugas menara api? Nggak gitu. Hah? Nggak gitu. Nggak ngerti. Sebagai security kamu kan bosmu itu siapa namanya tadi? Ridwan. Ridwan. Nah, Kalau sebagai petugas menara api, ya. kamu bertanggung jawab kepada siapa? Ridwan juga. Nggak gitu Pak. Asisten kayak meja. Siapa namanya? Kalau asisten kemarin Pak Fendi. Pak Effendi. Ya. Waktu saudara mengenai titik api ada saudara kasih tahu sama Pak Effendi? Kalau itu nggak ada. Tidak ada. Ya karena kalau teman saya udah ngasih tahu juga. Oh, yang lain sudah memberi. Jadi sekali jaga itu orang kali ini. Iya. Dua kali itu istirahatnya gantian atau bersama-sama? Sama-sama. Oh, tidak sama-sama. Iya. Jadi berbeda itu dia istirahat. Iya. Kalau dari mana dikasih? Dari anggota kaya. Anggota yang tadi sudah dijaga. Dari anggota kaya. Anggota apa? Anggota kerja. Anggota kerja. Anggota kerja berapa? Apa? Anggota apa? Anggota kerja. Ya mau mandi. Oh, anggota kerja yang mau mandi. Ya tapi ya asal. Lalu saudara apa yang dilakukan? Terus dia ke barak kami. Ke barak. Ke barat dulu atau melakukan pergi? Ke barak kami dulu. Ke barat. Iya. Dilakukan. Ya dia laporkan apa yang dia lihat. Apa yang dilihat ini apa? Api. Api. Tapi saudara sudah mengarah pantau. Apa? Saudara tadi kan katanya betul di menara pantau nih. Ya. Dapat laporan dulu kan, ada anggota kerja yang mandi, dia terjadi api. Ya. Ya. Baru saudara langsung ke menara pantau atau ke barat dulu. Langsung titik api ya. Langsung titik api. Enggak menara pantau dulu, dia tidak titik api. Tahu ini titik api itu dari mana? Kelihatan. Oh, kelihatan dulu. Ya. Dari mana tahu? Bukan itu jam istirahat. Oh, jadi pada kejadian itu saudara nggak ada naik menara pantau. Ya. Itu jam 12 saya turun dari menara. Oh, gitu. Saudara istirahat dulu dari menara. Ya. Saudara juga titik api. Ya. Tahunya bukan dari menara pantau ya. Bukan. Ya. Lalu menara pantau
1. Untuk ada berapa? Berapa? Tidak tahu. Poin 22. Kalau menurut saya pasti dibakar, tapi orang tidak tahu siapa yang membakarnya. Iya. Iya. Apa analisa saudara menyatakan itu dibakar? Ya, api itu dari mana semua? Dan Contoh tadi merokok. contohnya dari 3 titik api, 3 logika ada. Karena bersamaan 3 itu ya. Iya, 3 titik. Itu di tepi jalan, berada di jalan blok nih, di tepi jalan itu akan ada dengan terkebun. 3-3 itu. Kalau di tepi jalan bisa saja merokok, bakar lagi gitu saja. Tepi jalan. Di tepi jalan. Ya. Dari jalan itu berapa meter? 10 lah. Ada kurang lebih 10. Cukup majelis yang sedikit kemudian. Ya. Oke. Baik, para terdakwa ya, kita untuk persidangan ini ke tanggal 4 Februari 2021 dengan acara masing